Halo sahabatku, di mana saja berada, sampai jumpa lagi ya dengan video-video Akang. Kali ini Akang memberikan atau membagikan ya pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat ya. Khususnya nih bagi YouTuber yang baru eksis ya, buat channel video di YouTube ya, bukan untuk yang sudah berpengalaman. Tapi kalau umpamanya yang mau menonton siapa saja pun itu boleh gitu. Jadi pengalaman apa yang akan dibagikan Akang begini ya, pengalaman Akang ini. Akang pernah menyampaikan bahwa bagi YouTuber pemula yang baru eksis di YouTube, akan memberitahu bahwa jangan sekali-kali mengupload atau membuat konten yang diambil dari konten atau video orang lain. Gitu. Meskipun kita tertarik gitu ya, atau suka ya kepada video itu, dan umpamanya kita upload ke YouTube, itu tidak ada nilai sama sekali. Tentu saja YouTube akan memperingatkan atau menegur bahwa ini konten tidak layak. Gitu. Kenapa akan mengatakan demikian? Karena memang pengalaman akan kemarin-kemarin. Jadi begitu akan mengedit video, akan rasa tidak ada yang masuk video orang lain atau konten orang lain ya ke Akang. Tak tahunya ada yang WhatsApp mengirimkan video, dan video itu masuk ke jajaran video-video Akang. Karena Akang tidak mengira bahwa itu adalah video orang lain, maka dieditlah. Dan pengeditan Akang itu biasa-biasa, tidak ada seleksi lagi gitu. Karena apa? Karena itu mutlak milik Akang. Tetapi teori itu, pemahaman itu ternyata keliru. Seharusnya meskipun video kita itu harus betul-betul kita teliti lagi ya. Siapa tahu ada yang mengirimkan video ke kita, lalu kita tidak tahu-tahunya sudah kebawa editan, dan editan itu ternyata tidak dikontrol lagi, diupload ternyata itu konten yang digunakan ulang akhirnya. Padahal sama sekali tidak pernah mau memakai konten itu gitu. Padahal itu durasinya tidak lama ya. Tapi bukan masalah lama atau sebentar, yang penting jangan sekali-kali kita memakai konten orang lain. Itu aja ya. Itu hati-hati ya, itu pengalaman Akang. Jadi pengalaman bukan pengalaman dibuat-buat, itu pengalaman nyata ya, 100% itu bukan pengalaman bohongan. Untuk apa gitu menceritakan pengalaman bohongan? Karena itu akan menyulitkan otak kita, gitu akan menjadi dosa itu munafik namanya itu. Jadi kalau ada misalkan kita bicara bohong, itu munafik. Tanda-tandanya seorang munafik ya, itu adalah berbohong. Nah, kali ini pun Akang tidak akan mengatakan sesuatu yang bohong. Untuk apa? Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Justru akan menjadi dosa bagi Akang, dan itu bisa menyesatkan kepada orang lain ya gitu. Dan itu adalah orang yang suka berbohong itu adalah ciri daripada munafik. Ayatul munafiqina salasu idza hadzasa kadzaba. Ciri-cirinya atau tanda-tandanya orang munafik itu ada 3 ya, diantaranya adalah idza hadzasa kadzaba. Jadi kalau bicara itu suka bohong. Nah, bohong itu seperti sepele, tetapi akan merusak otak kita, akan lelah, akan capek otak kita, yang akhirnya berpenyakit
Jadi kali ini Akang tidak akan bicara bohong. Pengalaman Akang, jangan upload video konten orang lain, atau namanya itu konten yang digunakan ulang atau konten berulang. Jadi yang dimaksud konten berulang atau yang digunakan ulang itu adalah konten milik orang lain yang sudah diupload ke video ke YouTube, lalu kita pakai nah namanya itu adalah konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Jadi konten yang sudah digunakan pemiliknya lalu kita ambil, itu berbahaya, itu bisa kena teguran, konten Anda tidak layak, langsung dolar merah, dan itu tidak bisa banding itu gitu. Rasa Akang ini kan belum dicek, ini mungkin judulnya yang salah itu atau gimana ini. Coba merubah judul, ternyata tetap saja. Ternyata setelah Akang hapus dan editannya Akang periksa, ternyata di situ terdapat konten orang lain. Padahal itu cuma beberapa detik. Nah itu aja ya, pengalaman Akang dibagikan supaya jangan sampai teralami oleh sahabat-sahabat Akang, khususnya youtuber pemula yang belum tahu ya. Ya kalau misalkan sudah tahu alhamdulillah ya, kita berdoa supaya kita itu menambah pengalaman, menambah ilmu, dan ilmu itu harus ditransferkan lagi, harus diinformasikan lagi supaya lebih berfaedah ya. Yang selanjutnya adalah di YouTube itu ya itu ada peluang emas, ada peluang instan, tetapi tidak instan. Ada peluang emas, ada peluang instan, tetapi tidak instan. Jadi ada peluang emas, ada peluang kesuksesan, tetapi tidak sekarang jadi penghasilan, tidak. Bahkan orang yang sudah mendapatkan gajian pun itu tiap bulannya tidak tetap, relatif gitu. Itu kata siapa? Kata youtuber ya, yang sudah berpengalaman, diinformasikan lagi kepada Akang, dan Akang itu buat pengalaman. Oh iya, jadi kalau misalkan berkarya di YouTube cuma 1 bulan 2 bulan, misalkan mau meledak istilahnya ya, mau mendapatkan penghasilan puluhan juta, itu mana mungkin. Kalau seperti youtuber seperti Akang itu gak mungkin ya. Oleh karena itu berkaryalah di YouTube dengan serius ya, jangan iseng-iseng YouTube ya gitu, dan ikuti aturan YouTube karena itulah yang diinginkan oleh YouTube ya. Diantaranya kita jangan menggunakan sampai konten yang telah digunakan orang lain. Jangan pakai sesuatu yang bisa menimbulkan umpamanya klaim hak cipta di akhir kemudian. Pakailah sesuatu yang meringankan kita ke depannya gitu. Jangan sampai pertimbangan kita supaya indah, supaya bagus, sehingga kita pakai itu, pakai ini. Sedangkan itu dan ini adalah milik orang. Itu berbahaya kepada channel kita untuk kedepannya ya. Sekali lagi, di YouTube ini ada emas, ada peluang kesuksesan, tetapi tidak instan ya. Mengandung kesuksesan, mengandung emas, ada instan, ada emas, ada peluang kesuksesan, tetapi tidak instan, tidak begitu kita berkarya begitu mendapatkan penghasilan, tidak ya. Harus melalui proses seperti Akang, proses aja harus memenuhi persyaratan 4.000 jam tonton dan 1.000 subscribe. Itu proses. Setelah selesai kita harus, kalau misalkan kita dimonetisasi, kita harus mengejar $10. Setelah mengejar $10 baru mengejar lagi $100. Itu proses ya, proses untuk mendapatkan suatu kesuksesan ya. Dan kesuksesan itu tidak
sepenuhnya dinilai dengan harta, uang atau barang. Gitu. Akan merasa bahagia setelah mendapatkan surat. Kalau dibandingkan misalkan ini harga surat dengan uang, ya tidak seberapa, sekertas gitu. Google AdSense. Tetapi nilai kebahagiaan kita sudah dilegalisasi sama pihak YouTube, itu luar biasa. Bagi seorang YouTuber itu adalah sesuatu yang dinanti-nanti gitu. Jadi kalau misalkan YouTube merekomendasi video kita, iya. Nah ini satu lagi, jangan sampai kita terpengaruh oleh tutorial-tutorial yang mengatakan kalau video kita ingin direkomendasi, berapa kali diulang-ulang, itu apa-apaan menurut Akang. Semua video-video kita yang diupload ke YouTube itu direkomendasi semuanya, ditampilkan. Mungkin saja kalau videonya sedikit itu akan susah menemukannya, apalagi kalau yang baru. Makanya harus sering upload video. Semakin kita banyak upload video ke YouTube itu semakin bagus gitu. Jangan sampai video itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Itu bagaikan satu butir kerikil atau pasir yang masuk ke dalam gunung. Mana kelihatan, mana akan muncul gitu. Ada tapi tidak akan muncul ke permukaan karena konten orang lain itu jutaan, miliaran itu setiap upload setiap harinya itu mungkin miliaran. Video di YouTube itu miliaran. Gitu. Apalagi video-videonya bagus-bagus ya istilahnya. Belum lagi dengan konten-konten yang sekedar ingin eksis saja di YouTube. Ada orang yang upload video ke YouTube tetapi tidak menginginkan upah, penghasilan dan sebagainya. Cuma ingin eksis saja di YouTube. Ada itu. Hobi itu ada. Tapi kalau kita mau membuka peluang emas, membuka peluang kesuksesan secara materi di YouTube, insya Allah itu terbuka lebar. Ya, itu saja ngobrol-ngobrol sama Akang. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat ya bagi Akang sendiri maupun bagi yang menonton, kebetulan menonton membuka channel Akang ini. Terima kasih ya. Coba untuk di like, di subscribe, di komen ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini mendapat pengalaman bagi semuanya. Akhir kata dari Akang, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.